pagi Ibu Yani. Selamat pagi Pak Didi. Senang bertemu dengan pagi hari ini ya. Ya, Pak. Untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching jenengan. Saya itu ingin memberikan dukungan. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Anda? Terima kasih Pak Didi. Sebelumnya di sini saya ingin Pak Didi itu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung jenengan dalam hal itu. Kira-kira bagian mana yang ingin jenengan fokuskan pada observasi? Di sini saya itu berharap nih Pak, saya bisa memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, selanjutnya bagaimana menurut jenengan sejauh mana atau tingkat kemampuan Anda dalam melakukan hal ini? Di sini saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif ini akan sangat berguna dalam proses coaching Pak Didi. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Lantas harapan jenengan dari observasi kita ini nanti itu seperti apa? Di sini saya berharap bahwa observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, bagus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Titi. Gimana kabarnya Mbak Didi? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu Titi. Oh ya Bu Titi, saya perhatikan jenengan beberapa hari belakangan ini ya, Bu Titi sering terlihat melamun dan murung Bu. Ada apa ya Bu? Ini Bu Yani, memang saya tuh punya masalah yang mengganggu pikiran saya Bu Yani seminggu terakhir ini. Oh seperti itu ya Bu. Apakah Bu Titi bersedia menceritakan masalah yang mungkin Bu Titi alami kepada saya? Wah, iya Bu Yani, saya tuh memang butuh teman untuk bercerita saat ini. Dan mungkin Bu Yani atau Pak Didi bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, dengan senang hati ya Bu Titi. Mari kita ngobrol di kantor ini ya, mumpung anak-anak juga istirahat ya Bu. Nah kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik dari masalah yang Bu Titi hadapi. Iya Bu Yani. Nah sekarang apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Titi hasilkan dari obrolan kita siang ini? Ini Bu Yani, nanti setelah ngobrol dengan Bu Yani itu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu. Sampai saat ini saya itu masih bingung Bu, harus bertindak bagaimana dan seperti apa gitu. Oh baik, sekarang coba Bu Titi ceritakan apa yang menjadi sumber kegelisahan Bu Titi seminggu terakhir ini. Gini Bu Yani, saya itu merasa malu Bu, sekaligus merasa bersalah atas laporan yang disampaikan pengawas kepada kepala sekolah. Oh, apa Bu yang menyebabkan Bu Titi itu kok merasa malu dan merasa bersalah dari laporan tersebut? Jadi begini Bu Yani, akhir minggu kemarin saya itu dipanggil sama kepala sekolah untuk menghadap beliau. Iya. Nah, beliau itu menyampaikan bahwa
pengawas tadi itu melakukan supervisi pada hari Kamis kemarin. Lalu pengawas tersebut itu merasa keberatan Iya. karena saya itu menggunakan buku teks ketika mengajar. Oh gitu. Lalu adakah hal lain yang disampaikan kepala sekolah kepada Bu Titik? Ada, Bu. Pengawas itu merasa tersinggung dengan jawaban saya ketika beliau mengingatkan terkait penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Jadi ketika ditegur, Bu Titik ini berkata bagaimana, Bu? Saya ya berkata, walaupun tidak menggunakan buku teks, tapi kan saya tetap mengacu pada kurikulum Bu Yani, dengan menggunakan materi dan sumber-sumber lain. Oh begitu Ibu. Kalau boleh ini ya, coba Bu Titik ini bisa jelaskan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Titik. Baik Bu, jujur saya itu memang jarang menggunakan buku teks karena jumlahnya itu tidak mencukupi kalau dibagikan kepada seluruh siswa Bu Yani. Nah, saya itu lebih sering menggunakan modul ajar, rangkuman materi, dan PowerPoint yang sudah saya buat Bu Yani. Nah, saya juga menggunakan LKPD untuk mendukung proses pembelajaran saya. Saya itu merasa lebih nyaman dan juga lebih senang dalam pembelajaran ketika semua itu dibandingkan dengan menggunakan buku teks gitu. Nah, karena dengan menggunakan PowerPoint, berarti kan saya sudah mendesain pembelajaran saya sendiri ya Bu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada murid itu sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di kelas saya gitu ya nih. Nah, lalu bersumber dari manakah Bu? Seperti modul ajar, rangkuman, dan juga LKPD yang Bu Titik buat tadi. Begini, saya itu memadukan antara buku teks dan sumber lain yang relevan, bisa dari internet atau dari artikel, koran, atau majalah Bu Yani untuk menyusun materi pembelajaran saya di kelas. Jadi kalau boleh saya simpulkan gitu Bu, tadi Bu Titik tidak menggunakan buku teks karena jumlahnya yang terbatas ya untuk dibagikan kepada siswa. Dan juga ini Bu Titik lebih nyaman dengan desain pembelajaran yang sudah Bu Titik susun sendiri tadi. Lalu solusi apa yang terpikirkan oleh Bu Titik ini untuk mengatasi masalah tersebut? Saya berencana nanti menemui kepala sekolah Bu dan pengawas untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya akan menjelaskan kepada mereka supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Oh, baik. Nah, lalu apa rencana yang akan Bu Titik laksanakan untuk kedepannya? Ya, pertama nanti saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah Bu. Nah, dan menyampaikan permohonan maaf saya atas apa yang menjadi laporan pengawas kemarin dalam supervisi. Nah, saya juga akan menyampaikan bahwa buku teks di kelas saya itu jumlahnya terbatas sehingga tidak mencukupi jika dibagikan kepada seluruh siswa. Dan mendiskusikan dengan beliau bahwa solusi itu atau kekurangan itu dengan baik. Iya. Lalu terkait pengawas Bu, apa yang Bu Titik rencanakan? Saya juga berencana menemui beliau Bu Yani. Mungkin kan karena jadwalnya beliau yang sangat padat ya Bu Yani. Iya. Nah, saya akan berusaha menemui beliau untuk meminta maaf atas sikap saya minggu lalu dan menjelaskan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Oh iya Bu, untuk mengatasi permasalahan kekurangan buku teks di kelas, adakah solusi lain yang Bu Titik pikirkan? Ada Bu Yani, saya sudah pikirkan tentang buku teks tersebut, yaitu saya akan berusaha mendesain pembelajaran secara berkelompok di kelas. Jadi buku teks itu dapat digunakan secara bersama-sama dengan beberapa siswa Bu Yani dalam satu kelompok.
untuk belajar di rumah, saya juga akan mengirimkan buku teks elektronik kepada anak-anak untuk bisa diakses melalui HP anak-anak di rumah. Oh iya, ya. Wah, bagus sekali Bu Titik ini ya. Sekarang bolehkah Bu Titik menceritakan kembali apa yang akan Bu Titik lakukan berikutnya? Ya, saya akan berusaha menemui kepala sekolah Bu Yani dan pengawas tadi untuk berkonsultasi sekaligus mengklarifikasi masalah tadi. Selain itu, saya akan mencoba mendesain pembelajaran secara berkelompok dan membagikan buku teks elektronik kepada siswa untuk sebagai bahan belajar di rumah. Hebat sekali. Nah, saya senang dengan capaian yang Bu Titik peroleh dari obrolan kita siang ini, Bu. Lalu apa komitmen Bu Titik untuk melaksanakan rencana Bu Titik tadi? Ini Bu Yani, setelah ini nanti saya akan menemui kepala sekolah dan berkonsultasi dengan beliau, Bu. Besok pagi saya akan mencoba membuat janji dengan beliau dan dengan pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf saya dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Semoga rencana saya ini dapat berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Kemudian ini ya, siapa yang dapat Bu Titik libatkan untuk membantu rencana tersebut, Bu? Nah, untuk mendesain lagi pembelajaran nanti saya akan melibatkan Pak Bambang, Bu Yani, karena Pak Bambang itu kan sering melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran berkelompok tadi dengan berkolaborasi dengan Pak Bambang. Alhamdulillah, Bu Titik memang hebat, sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Yani telah meluangkan waktu untuk mendengar keluhan atau masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, sama-sama Bu Titik. Ya, saya pamit dulu ya Bu Iya, Yani. iya. Kak Didi. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik Bu Yani, tadi saya sudah mendengar sendiri dan melihat Bu Yani bercoaching ya. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ini di sini ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi. Ya. Menurut Bu Yani, performa bagaimana Bu Yani menilai performa dalam kompetisi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut, Pak. Gitu. Anda merasa seperti itu, apa yang membuat jenengan itu merasa seperti itu? Ya, karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik, Pak. Kalau itu misalkan itu kan dari jenengan. Iya. Kalau dari saya sebagai supervisor di sini kan, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh, Pak. Gini, tadi saya mendengar dan melihat bahwa Bu Yani telah melakukan mendengar dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk ya. Bagaimana menurut pendapat Bu Yani tentang itu tadi? Terima kasih, Pak. Saya senang mendengarnya atas umpan balik dari Pak Didi tersebut. Ya. Tapi Bu, namun demikian yang Bu tadi dibilang saya sudah bagus ya, jenengan sudah menunjukkan itu. Saya juga sebenarnya melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan sih Bu. Misalkan saat observasi tadi saya perlihatkan saat Bu Yani itu mencoba
mengajukan pertanyaan yang berbobot, berbobot. Bu Yani telah melakukannya dengan baik, tapi sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar seperti itu. Tapi dah termasuk baik, tapi perlu ditingkatkan lagi. Sepertinya kira-kira pandangan Bu Yani sendiri bagaimana? Baik Pak, saya mengerti. Saya juga akan berusaha nih untuk belajar lagi. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi supaya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi dari diskusi kita ya, kira-kira setelah ini apa ya langkah konkret yang Bu Yani ambil untuk meningkatkan performa di area coaching? Ya, saya berencana ini untuk melakukan pelatihan yang lebih intensif di sini dalam hal mendengarkan aktif. Kemudian saya juga akan belajar lagi Pak untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Luar biasa, bagus. Itu adalah langkah yang baik dan luar biasa. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Ya, ini yang terakhir, apa yang Bu Yani peroleh dari proses kita hari ini? Saya merasa lebih memahami di area ini ya Pak, di mana saya perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan Pak Didik. Ya, sama-sama di sini ya, kita sama-sama belajar Ibu. Jadi ada kurang ada lebihnya. Nanti kalau ada masalah saya cuma menambahkan apa yang saya ketahui, memberitahukan. Jadi nanti lain waktu ya, ini kan udah selesai sampai terakhir. Jadi itu tadi hasil yang saya sampaikan. Mohon maaf juga saya harus berkata apa adanya. Nah, semua demi peningkatan Bu Yani sendiri. Ya, terima kasih Pak Didik untuk bimbingan dan bantuannya kepada saya. Ya, sama-sama Ibu. Ini saya tak mau menuliskan tadi ke dalam form supervisi akademik dulu Ibu. Iya. Terima kasih Pak Didik.